Segala puji dan syukur kami aturkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Benar Tuhan, Kau adalah Sang Firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang terus berbicara kepada setiap kami, dari hati lepas hati Tuhan, dari setiap mulut demi setiap mulut, setiap pikiran demi setiap pikiran Tuhan. Biarlah kuasa Roh Tuhan yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kuasa Roh pengajaran Tuhan, Engkau urapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kuasa kebenaran firman Tuhan, sehingga hanya perkataan-perkataan yang daripada otoritas surga yang Engkau taruh dalam setiap mulut perkataannya Tuhan, sehingga hanya pengajaran-pengajaran yang daripada Engkau saja yang Tuhan taruh di dalam lidah bibirnya, sehingga perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang penuh kuasa, perkataan ini adalah perkataan yang penuh dengan hikmat marifat yang daripada surga, sehingga benar Tuhan, segala hal yang dibicarakan, segala hal yang akan disampaikan, semua hanya berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga benar Tuhan, hidup kami semakin hari semakin dibangun di dalam kuasa kebenaran Kristus dalam setiap kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di balik kuasa salib-Mu. Sehingga benar Tuhan, hanya Kristus saja yang nyata di dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Sehingga benar Tuhan, setiap telinga yang boleh mendengar dari setiap rumah-rumah kami, biarlah kuasa urapan yang daripada Engkau turun atas setiap kami Tuhan, sehingga kepala telinga rohani yang siap untuk mendengar firman-Mu, dan setiap hati kami dibajak dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga setiap hati kami siap untuk ditaburi dengan benih-benih ilahi, yaitu kebenaran firman yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ayo sama-sama kita mulai apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kesaksian Ci Shirley Ai. Sekali lagi, ayo sama-sama. Yuk, sama-sama kita belajar. Kalau kita hari ini melihat kesaksian Ibu Ci Shirley, kita melihat kesaksian Pak Kusno, apa yang Tuhan sudah kerjakan banyak hal dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah sekali lagi memilih kita sebagai umat pilihannya. Tuhan tidak pernah salah menetapkan langkah memilih kita sebagai anak-anaknya. Tapi kalau hari ini saya mau katakan sekali lagi sebelum kita masuk firman, apapun yang hari ini kita kerjakan, seperti Ci Shirley tadi katakan, apapun yang kita kerjakan, mau pengorbanan kita, mau pelayanan di gereja, mau apapun hari-hari ini, kita sudah perpuluhan, mungkin menabur di kanan kiri, atau kemanapun pekerjaan Tuhan taruh. Satu hal yang saya mau katakan, kalau semua itu kita kerjakan tanpa ketaatan pada kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan bisa menerima upah apa-apa. Jadi ketaatan itu perlu. Kalau hari ini dalam menghadapi pergumulan, kita semangat, kita punya iman yang luar biasa, kita punya pengharapan yang luar biasa. Tetapi kalau ketaatan itu tidak kita kerjakan, semuanya sia-sia. Ketaatan itu terutama di dalam kehidupan kita hari ini. Ketaatan itu yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus. Ini yang harus kita kerjakan. Hari ini kita terus berseru sama Tuhan. Tuhan tolong berikan kita kekuatan. Tuhan tolong, aku mau mengikut Engkau. Aku tidak mau melihat lagi masa lalu. Aku mau berjalan bersama Engkau. Tapi begitu badai menghantam, wah, kita tetap punya semangat, kita tetap punya iman yang luar biasa. Tetapi ketaatan kita nggak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketaatan segala sesuatunya, apa ketaatan itu? Ketaatan itu keluar dari hati. Kita mengerjakan tanpa melihat apapun hasilnya. Mau ndak enak, itu tetap kita harus kerjakan. Cuma belajar taat aja. Seperti hamba. Apa yang Tuannya katakan, hamba itu mengerjakan. Tidak ada tawar-menawar. Ya, ketaatan itu harus kita kerjakan. Ketaatan itu nomor 1. Atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang hari ini kalau kita mau ngomong, kita ini orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya. Yuk, kita masuk firman hari ini ya. Saya akan mulai cepat. Kita buka di Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Apa yang Tuhan ingin mau katakan buat kita semua hari ini?
Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Perhatikan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Saya akan uraikan satu ayat dulu. Berusahalah hidup damai dan semua orang dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Apa sih? Apa sih kejarlah kekudusan itu? Kekudusan ini kalau saya mau katakan itu, kita harus hidup kudus. Kita tahu ini, kita mau hidup kudus. Kita mau ini mengikut Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi sebagai manusia, kita masih hidup dengan manusia yang punya keinginan, punya daging, nggak bisa hidup kudus. Tapi kita tahu, hidup kudus itu berarti kita, kalau saya mau katakan, itu semua kita harus mematikan daging kita. Sakitnya itu buat siapa? Buat daging kita. Jadi kalau saya mau katakan hidup kudus itu mematikan keinginan daging. Bayar harga. Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, jadi kita mematikan kedagingan kita hari-hari ini. Itulah hidup kudus. Karena hari ini kehidupan kita hari ini harus mencontoh, menteladani kehidupan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan sudah ajarkan, apa yang Tuhan sudah praktekkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus, itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Bukan mengerjakan apa yang menurut cara pandang kita. Menurut kita benar. Sekali lagi saya mau katakan, kalau cara pandang kita katakan, oh ini pasti benar, oh ini pasti baik, atau bukan benar. Apa yang kita kerjakan semua itu kita mengerjakan 10 perintah Allah itu semua baik. Tapi hari ini kalau kita hidup, kita mungkin tidak pernah menyakiti orang, ya. Kita mungkin tidak pernah ini dan itu. Kita mau hidup baik. Tapi baik ini baik yang seperti apa? Kalau kita katakan kita adalah orang-orang Kristen, kalau kita mau katakan kita adalah orang-orang yang percaya kebenaran firman Tuhan atau kebenaran dari Alkitab ini sendiri, hidup baik itu enggak cukup, saudara. Jadi kalau saya mau katakan hidup benar di hadapan Tuhan, apa yang kita kerjakan semua itu benar di hadapan Tuhan, itu akan baik buat siapa saja. Buat kanan kiri, mau muka belakang atau siapapun hari-hari ini. Hidup benar di hadapan Tuhan itu baik untuk semua orang hari ini. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau hidup kudus, berarti kita harus terpisah dari dosa. Hidup dekat dengan Allah. Kita tahu hari ini kalau kita hidup kudus, kita akan melihat Tuhan. Kenapa kok harus melihat? Kalau hidup kudus baru melihat Tuhan. Karena Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Kita nggak bisa kudus. Kita masih punya daging, tapi kita harus terus. Dari hari ke hari, harus terus. Daging kita harus semakin kecil. Manusia, roh kita harus semakin besar. Bagaimana supaya kita ini, di dalam kehidupan kita punya rem. Kalau kita mau mengerjakan segala sesuatu itu ada rem. Kalau itu salah di hadapan Tuhan. Bagaimana? Yaitu tadi, kita harus mengalami Tuhan yang hidup. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Jadi saat kita mengerjakan segala sesuatu, ada Roh Kudus yang memberitahu, ini salah anakku, ini yang harus kamu kerjakan hari-hari ini. Gitu loh. Jadi kalau saya mau katakan hidup kekudusan itu bukan berarti, oh aku nggak cabul, aku nggak ini. Tapi hidup kekudusan adalah prioritas utama bagi kita murid Tuhan Yesus. Kita ini murid Tuhan Yesus loh. Kalau murid itu mencontoh teladan Tuhan Yesus. Kalau kita mau katakan, saya mau kasih contoh. Banyak orang mengiring Tuhan Yesus, banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, waktu Tuhan Yesus KKN dan memberi makan 5.000 orang, apakah di situ banyak? Kalau 5.000 itu, apakah 5.000 itu pasti murid Tuhan Yesus? Belum tentu. Mungkin yang 1.000 baru murid, yang 4.000 bukan. Mungkin ada yang cuma mengiring Tuhan Yesus kepingin melihat. Bisa apa sih Tuhan kita? Dia bisa nyembuhin apa sih? Dia bisa bikin mujizat apa sih? Banyak orang Kristen datang sama Tuhan Yesus untuk cuma mau berkatnya saja. Enggak mau prosesnya. Padahal kita tahu hidup kudus, itu yang sakit itu siapa? Daging kita, saudara. Itu yang sakit daging kita, karena kita mematikan keinginan daging. Itulah harga sebuah
kekudusan yang harus kita bayar sebagai seorang Kristen hari ini, sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kekudusan adalah prioritas utama bagi murid Tuhan Yesus, karena kita semua ini harus mengerjakan kebenaran tanpa kompromi dengan dunia. Seringkali kita ini kompromi dengan dunia. Seringkali kita ini merasa nyaman dengan apa yang hari ini kita miliki. Kekuasaan, jabatan, dan segala sesuatunya. Ya, perhatikan lagi ayat 15. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, semangkok kacang merah. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak memperoleh kesempatan memperbaiki kesalahan, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Ayo coba saya kupas ya ayat 16 ini ya. Kalau kita ini kehidupan kita, ayat 15 dulu. Kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, hidup kita ini akan seperti orang yang kehilangan pelita. Karena kita nggak tahu arahnya kemana. Kalau kita menjauhkan kehidupan kita dari kasih karunia Allah, kehidupan kita sama. Seperti hari-hari ini, seperti apa saudara? Seperti orang yang hilang halauan. Bahkan akhirnya kehidupan kita yang nggak tahu jalan membuat kita seringkali depresi, stres, seringkali baperan, seringkali ketika kita baper kita akan mempunyai akar yang pahit. Kenapa? Karena ada orang mengatai sedikit, nggak punya maksud apa-apa, kita sudah pikir yang negatif. Akhirnya itu semua menimbulkan akar yang pahit, kerusuhan di mana? Di hati kita, mencemarkan banyak orang. Jadi orang mau punya itikat baik sama kita, punya sesuatu yang baik, tapi kita meresponinya dengan negatif. Ya, jangan dari kita ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah hari ini. Karena kalau kita hidup di luar Tuhan, hidup kata Tuhan Yesus, kalau engkau hidup di luar, engkau nggak akan berbuah, engkau akan mati. Ayo, ayat 16. Jangan ada orang yang menjadi cabul dan mempunyai nafsu rendah seperti Esau, dan menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Esau ini anak sulung. Anak sulung di firman Tuhan katakan dia punya hak kesulungan. Dia ada berkat untuk menerima hak kesulungan. Dia menjual hak kesulungannya hanya untuk semangkok kacang merah. Waktu Yakub membuat. Ya. Kalau kita baca di ayat 16, ayat 17 ini, melalui firman 16 sama 17 itu Tuhan itu memberikan contoh, saudara. Kita semua ini anak sulungnya Tuhan Yesus. Kita ini anak sulung, Tuhan tidak pernah bilang kamu anak bungsu. Kita ini anak sulung, berarti kita ini diutamakan Tuhan hari ini. Kita ini semua diutamakan Tuhan. Nah, Tuhan mau kasih contoh. Melalui ayat 16, 17 itu Tuhan mau kasih contoh. Banyak sekali hari-hari ini orang Kristen yang menukar imannya dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta. Bahkan menukar imannya dengan mungkin kalau yang jomblo belum menikah, menukar imannya dengan seorang wanita. Wah, karena kepingin cepat-cepat rumah tangga, dia menukar imannya. Dia menjual imannya untuk sebuah keinginan, untuk sebuah nafsu. Padahal kita tahu kalau keinginan dunia, keinginan nafsu kita ini akan membuat kita jatuh pada dosa. Perhatikan ayat 17. Kemudian ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Esok kepingin berkat hak kesulungannya. Tapi ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Tuhan itu, saudara, saya mau katakan, Tuhan itu kalau memberikan sesuatu itu, segala rencananya itu ada rancang-rancang yang luar biasa.
Tuhan, cara pandang Tuhan itu melihatnya tuh 1000 kilometer mungkin seperti itu, 20.000 kilometer mungkin seperti itu, atau 100.000 miliar atau bagaimana. Cara pandang Tuhan itu luas. Kita nggak bisa mengalahkan Tuhan. Sedangkan cara pandang kita mungkin hanya bisa melihat 50 cm, 100 cm, mungkin hanya cuma 1 kilo. Kita nggak bisa mempunyai cara pandang yang seperti Tuhan. Kita ini anak sulung buat Tuhan. Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa. Tuhan tidak mau kita jatuh pada dosa. Tuhan tidak mau, Tuhan itu rindu memberkati kita. Tapi seringkali kita tidak mau menunggunya dengan sabar. Seringkali kita lebih tertarik dengan keinginan dunia. Kalau kita sudah tertarik dengan keinginan dunia, kita nggak bisa hidup mengejar kekudusan. Nggak bisa. Karena apa? Keinginan hati, keinginan nafsu, semangkok kacang merah lebih enak daripada hak kesulungan. Karena keinginan dunia, keinginan nafsu kita. Akhirnya apa? Banyak orang Kristen yang menjual imannya demi hanya sebuah kedudukan, harta, wanita, bahkan seorang laki atau seorang wanita, atau ada yang juga seorang, ada yang saya layani beberapa waktu lalu, dia juga cukup sekali aktif di dalam faithful umum ini. Tapi karena hampir 2 tahun ini dia memperoleh pendamping hidup yang hari ini berbeda dengan keyakinannya. Satu hal yang dia katakan waktu itu mungkin seperti ini, saudara. Nanti aku pasti mau kristenkan dia. Saudara, seringkali saya mau katakan begini. Kenapa sih kita sukanya pikul salib itu sudah menikah? Kenapa sih pikul salibnya enggak mau sebelum menikah? Kalau sebelum menikah itu kita pikul salib, kita akan merasakan pernikahan kita pada saat nanti di dalam satu pernikahan itu kita akan merasakan surganya pernikahan kita. Karena apa? Kalau kita punya satu cara pandang yang berbeda di satu rumah tangga itu akan membuat kita, saya mau katakan, akan bingung. Karena dua orang yang berbeda itu pasti punya visi dan misi yang beda. Dia pasti kepinginnya pegang kapal, pegang juru mudinya. Tapi kalau kita ini, hari ini punya satu cara pandang yang sama seperti Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mungkin kita akan berpikir seperti ini. Daripada pikul salibnya sudah menikah, lebih baik pikul salib sebelum menikah. Karena Tuhan itu pasti berikan seorang pendamping hidup yang sepadan dengan kita. Tuhan tidak mau bikin kita ini bingung nanti siapa yang memegang juru kemudinya ya. Karena kita percaya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Seringkali kita salah paham nih sama Tuhan. Tuhan ini dan itu. Kenapa? Ya itu tadi. Tuhan itu sudah melihat berkilo-kilometer. Tapi hari ini kita cara pandang kita tuh hanya maunya keinginan daging kita. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau buat Tuhan, walaupun lama itu baik buat kita. Kenapa itu merubah karakter kita? Itu membawa kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena kita harus tahu, saudara, hari ini Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang luar biasa loh. Tuhan yang nggak pernah melepaskan kita. Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita ketok pintu terus apa yang jadi kebutuhan kita itu Tuhan pasti berikan. Tapi seringkali kita ini maunya serakah. Semuanya minta adat, instan, dan kelimpahan. Kita nggak mau pikir panjang-panjang. Nah, Tuhan itu kenapa kok kadang memberikan itu tepat pada waktunya? Bukan tepat, sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan kita. Karena apa, saudara? Tuhan mau kita hidup bergantung padanya. Banyak orang Kristen bilang, aku sudah hidup kudus, Tuhan. Aku nggak mencuri, aku nggak cabul, aku mungkin nggak selingkuh, aku dan ini dan itu. Saudara, hidup kudus itu bukan hanya itu hari ini saya mau katakan. Tapi hidup kudus ini adalah ketaatan yang harus kita kerjakan. Mengerjakan juga apa yang menjadi kehendaknya. Itu. Kalau hari ini, apa yang membuat kita nggak bisa sih mengejar kekudusan itu? Karena apa? Hidup kita ini nggak bisa ngomong cukup. Nggak bisa toh? Kalau kita bisa dapat berkat, terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun berkat itu kecil loh saudara, kita nggak bisa ngomong terima kasih. Banyak orang Kristen yang nggak bisa ngomong terima kasih.
atau mencukupkan diri dengan apa yang kita terima hari ini. Karena Alkitab ajarkan, cukupkanlah. Alkitab yang ajarkan di ayat Ibrani 13 ayat 7, janganlah kamu menjadi hamba Tuhan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu, itu yang Tuhan ajarkan, itu yang kebenaran ajarkan. Tapi kalau dunia yang ajarkan itu kata kurang terus. Makanya orang Kristen banyak nggak bisa mengucap syukur. Kenapa? Merasa kurang. Itu yang dunia ajarkan. Tapi kalau firman yang ajarkan, cukupkan apa yang ada padamu. Tuhan tidak mengajari berutang. Cukupkan apa yang ada padamu. Kenapa sih kok kadang dalam setiap kehidupan kita ini kita tidak bisa cukup? Yaitu tadi keinginan daging kita, keinginan mata kita, keinginan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semuanya. Akhirnya dengan kata kurang itu, kalau saya mau katakan, akhirnya apa saudara? Akhirnya kalau kayak katakan, kalau kita merasa kurang terus, akhirnya kita nggak bisa jadi orang yang merdeka. Merdeka dalam arti apa? Merdeka itu dalam arti apa? Hidup dengan kita bukan lagi seorang orang upahan dan apa. Kita harus percaya kalau Tuhan kita ini mencukupkan apa menjadi kebutuhan kita tepat pada waktunya. Kita nggak akan dibiarkan Tuhan meminta-minta. Tuhan tahu. Kalau kata cukup itu membuat kita hari ini menjadi orang merdeka. Kalau kita cukup, kita ngomong terima kasih Tuhan, cukup, terima kasih. Kita nggak akan bisa lagi melihat gelanggang orang lain. Kita nggak akan punya rasa iri hati. Kita nggak akan punya merasakan segala sesuatunya yang nggak baik atas kehidupan kita. Kita nggak pernah merasa salah paham sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu saudara. Saya mau katakan itu. Hari ini kita harus belajar. Hidup kudus itu juga mensyukuri apa juga yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mematikan daging itu berarti kita nggak ngomel terus, ya kan? Nggak bersungut-sungut terus dalam setiap kehidupan kita, mengeluh, tapi menjalani setiap proses ini dengan ucapan syukur. Kejarlah kekudusan. Kalau firman Tuhan katakan kejarlah kekudusan, nggak bicara cabul, nggak bicara segala sesuatunya yang ya mungkin kalau kita mau katakan segala sesuatunya itu yang nggak baik, ya toh. Tapi kalau saya mau katakan hari ini hiduplah kudus, itu hidup yang nggak lagi ngomel, nggak lagi dengan segala sesuatunya, apapun yang Tuhan berikan kita harus mengucap syukur, ya kan. Bahkan kita menjadi, kalau kita juga mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari-hari ini, mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Seringkali kita merasa, oh hidup kudus, aku sudah enggak kompromi sama dosa, mungkin aku sudah enggak lihat film-film gitu, aku sudah enggak pakai pikiranku untuk mengatakan segala sesuatunya. Tapi hidup kudus ini, hari ini saya mau katakan, kita sudah mengerjakan 10 perintah Allah, hukum Taurat. Tapi seringkali kita enggak bisa mengucap syukur. Kita enggak bisa hari ini mengatakan cukup terima kasih Tuhan. Kita enggak bisa hari ini kalau ada masalah, nyualakan orang. Semua orang disalahkan. Semua orang disalahkan atas apa yang terjadi atas kehidupan kita. Hidup kudus enggak mencakup hanya kita baik sama orang, terus enggak cabul. Bukan itu, tapi hidup kudus ini lebih ke diri kita sendiri hari ini. Merubah cara pandang kita, merubah karakter kita hari ini. Ayo langsung kita masuk poin. Bagaimana supaya kita ini bisa mengejar kekudusan. Pertama, saudara, ketaatan yang harus keluar dari diri sendiri. Kita buka dulu Amsal 16 ayat 32. Ketaatan ini kalau saya mau katakan, ini adalah penguasaan diri. Kita mau taat atau tidak, ini tergantung kita sendiri, saudara. Dari dalam nih, bagaimana kita menguasai diri kita. Bagaimana kita mengendalikan diri kita atas tawaran dunia. Bukan paksaan, bukan karena datang sama Tuhan mengincar berkatnya, tapi kita datang sama Tuhan karena mengasihinya. Selayaknya kita ini mengasihinya karena Dia pencipta kita hari ini, saudara. Ya, ketaatan yang keluar dari diri sendiri
bukan paksaan dari luar. Bukan karena kepingin diberkati Tuhan. Bukan karena melihat motivasi, orang diterima mujizat. Aku mau belajar taat. Aku mau mengerjakan segala sesuatunya. Ya, ayo kita buka dulu di Amsal 16 ayat 32. Apa yang firman mau katakan hari ini buat kita? Ya, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya, saudara lihat Amsal 16 ayat 32. Bagaimana firman Tuhan katakan, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Karena kenapa kok dia bisa melebihi orang pahlawan? Kita ini kalau mau musuh sama orang lain itu mudah. Tapi kalau kita mau jadi musuh untuk diri kita sendiri itu susah loh saudara. Susah membuat diri kita, musuh kita ini kalau saya mau katakan musuh kita sebenarnya ini dalam kehidupan kita, ya diri kita sendiri. Bagaimana kita mematikan kedagingan kita. Kalau hari ini ketaatan tidak keluar dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengejar kekudusan hari ini? Ketaatan itu harus jadi gaya hidup. Gaya hidup orang Kristen. Taat itu tidak perlu bertanya sama Tuhan, lihat hasilnya. Hasil baik tidak baik harus tetap taat. Hasil baik tidak baik harus tetap taat. Tapi seringkali kita perintah Tuhan, Tuhan, aku mau hasilnya ini dan ini dan itu. Aku pasti mengerjakan firman-Mu, tapi aku mau hasilnya ini dan itu. Saudara, saat kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan, saat kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, saya mau katakan, hasil itu Tuhan yang memberikan. Saat kita mau ditanam sama Tuhan, saat kita mau ditanam sama Tuhan, seperti firman Pak Billy Lantangan, saat kita ditanam sama Tuhan, kita kan nggak bisa bertumbuh, saudara. Benar ya? Ditanam nggak bisa berontak, ya harus jalan. Nah, siapa yang memberikan pertumbuhan? Ya Tuhan. Tapi kita maunya, kalau saat kita ditanam, kita cepat-cepat, kita memberikan pertumbuhan, kita memberikan buah. Lah kok kayaknya, sepertinya hidup kita kok sepertinya kita yang jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kenapa kita nggak membiarkan Tuhan Yesus memimpin setiap jalan kita? Tuhan tahu loh, kita nggak mampu, kita nggak bisa mengejar kekudusan tanpa menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyertakan itu bagaimana sih saudara? Menyertakan itu mengalami Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa. Hari ini banyak orang Kristen, banyak orang Kristen membaca firman Tuhan. Saya percaya. Tapi hari ini bagaimana kalau sudah baca firman? Seharusnya beriman ya. Harusnya nggak boleh takut. Tapi hari-hari ini tetap toh. Kadang masih sudah baca firman, tapi kita masih punya ketakutan. Sama. Saya juga masih punya ketakutan. Nggak munafik. Nggak boleh disangkal. Kita masih punya daging. Tapi bagaimana saat kita punya ketakutan? Kita harus mengalihkan. Saya juga harus mengalihkan terus baca firman. Saya harus menghidupi firman ini. Saya percaya ini Alkitab yang saya baca bukan buku cerita, bukan sekedar buku cerita, tapi dia adalah Alkitab up to date. Dia yang menjadikan semuanya jadi ada. Hari ini. Kita terima kasih karunia Tuhan loh. Tuhan selamatkan. Kalau kita mau nginjili seseorang, mau sampai, maaf ya kalau bahasa Jawa itu, kalau mau kita sampai nginjili orang sampai muruh, kalau kita mau model apapun nginjili orang, kalau orang itu tidak terima kasih karunia dari Tuhan Yesus, dia nggak akan bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mungkin dia bisa mengaku dengan lidah Pak Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang Kristen yang mengaku dengan lidah, mengaku Tuhan dan Juru Selamat. Banyak. Yang lahir dari kecil, bayi sudah Kristen. Tapi hari ini, berapa sih orang yang hari ini mengalami Tuhan yang hidup? Banyak orang Kristen yang datang ke gereja. Banyak. Bukan cari Tuhan Yesusnya, tapi cari hamba Tuhannya. Cari berkatnya. Jangan kita jadi seorang Kristen, kalau saya mau katakan, seorang Kristen KTP. Kartu tanda penonton. Bukan kartu tanda penduduk ya. Kristen KTP ini, kalau temannya ditolong, kita hanya ya jadi penonton. Kita hanya cuma tepuk-tepuk tangan. Wah, hebat Tuhan Yesus. Wah, hebat Tuhan. Dia nggak terima pertolongan. Dia nggak terima mujizat Tuhan.
Jangan kita jadi seorang Kristen KTP, kartu tanda penonton. Bukan kartu tanda yang menerima mujizat. Alami Tuhan yang hidup. Jadikan ketaatan ini sebagai gaya hidup hari ini kalau saya mau katakan. Ketaatan harus keluar dari dalam hati kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Ketaatan itu tidak bisa keluar dari kita dibantu orang lain, enggak. Dari kita sendiri. Kalau kita mau taat sama apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita juga kita akan mengejar apa yang namanya kekudusan. Kita akan mulai mengurangi berapa persen ini. Maksudnya dulu suka marah, pul-pulan, tapi hari ini sudah berkurang. Akhirnya menjadi orang yang sabar. Seperti seorang pahlawan tadi. Pahlawan itu kita tahu, oh, mereka adalah seorang yang menang di medan peperangan. Tapi orang yang sabar, itu yang Tuhan katakan di firman Tuhan tadi, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Berarti orang yang sabar itu bisa menaklukkan dirinya sendiri. Mungkin dulu dia pemarah, sekarang jadi orang sabar. Dia bisa menaklukkan diri sendiri. Dia menjadi pemenang atas dirinya sendiri. Hari ini kita butuh itu, saudara. Ayo kita poin yang terakhir. Poin kedua. Pertobatan yang disertai dengan tindakan. Pertobatan yang disertai dengan tindakan. Kita buka dulu di Roma 12 ayat 2. Ya, pertobatan yang disertai tindakan. Ya, pertobatan yang disertai dengan tindakan. Roma 12 ayat 2. Bentar ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Pertobatan yang disertai dengan tindakan. Setiap hari orang Kristen, murid Tuhan Yesus harus bertobat. Kenapa kok bertobat? Karena setiap hari kehidupan kita ini adalah pertempuran dengan diri kita sendiri. Jadi pertobatan yang disertai dengan tindakan ini nggak ngomong saja, saudara, tapi harus ada wujudnya. Apa wujudnya? Yaitu tadi. Wujudnya adalah buah dari pertobatan itu tadi. 1 Korintus 13 ayat 4-6. Apa itu? Murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak cemburu, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Pertobatan yang disertai tindakan, kalau saya mau katakan sekali lagi, sebagai murid Tuhan Yesus, berarti itu yang harus kita kerjakan setiap hari. Enggak ngomong pertobatan ini untuk penjahat, enggak ngomong pertobatan ini untuk orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Tuhan tuntut bahwa setiap hari di dalam kehidupan kita harus ada pertobatan. Pertobatan dari apa? Dari segala sesuatu yang mungkin hari-hari ini yang menjauhkan kita sama Tuhan. Dulu pertama awal kita terima Tuhan, mungkin kita bertobat dari mungkin manusia lahir baru, lama jadi manusia lahir baru, mengenal Tuhan dan segala macam. Tapi pertobatan yang Tuhan tuntut, pertobatan yang kita sudah mengenal Tuhan, sudah lama, jadi manusia lahir baru harus ada buah, harus berbuah. Berbuah di dalam apa? Tindakan. Ya, tindakannya di mana buahnya? Ya 1 Korintus 13 ayat 4-6. Sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang, tidak cemburu, tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Hanya hari ini kita semua ini seringkali mencari keuntungan diri sendiri. Maunya enak tok, tidak mau yang nggak enak-enak. Ayo, pertobatan ini harus menjadi gaya hidup setiap hari buat kita. Kalau hari ini kita melakukan pertobatan setiap hari, menghasilkan satu tindakan yang luar biasa, berarti saya mau katakan, pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan, semua itu pasti benar. Berpikir benar, melihat dengan cara benar, mendengar dengan cara benar, berkata dengan cara benar, bahkan bertindak dengan benar. Benar dengan apa? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sesuai dengan apa yang jadi mau kita hari ini. Seringkali orang Kristen, kalau cara mendengarnya sudah salah,
maka segala sesuatu yang kalau mendengarnya sudah salah, pikirannya pasti salah, melihatnya juga salah. Akhirnya apa? Perkataannya keluarnya salah, tindakannya salah. Karena itu firman Tuhan sering katakan, perhatikan cara mendengarmu. Perhatikan. Kuasai pikiran kita. Gejala kekudusan ini berbicara pengendalian diri, penguasaan diri kita. Atas segala sesuatunya tawaran dunia. Tuhan katakan supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan Roma 12 ayat 2 Tuhan katakan apa saudara? Bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik dan berkenan pada Allah dan yang sempurna. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak sempurna. Tidak ada rancangan Tuhan rancangan kecelakaan. Kita sedang menghidupi firman Tuhan. Kita sedang menggenapi firman Tuhan kehidupan kita ini. Tapi kalau hari ini kehidupan kita tidak ada yang namanya keintiman dengan Tuhan. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita akan jatuh terus dengan dosa yang sama. Kita itu kalau jatuh sama dosa yang sama itu pasti. Tapi kalau hari ini kita dekat sama Tuhan, kita mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan, dekat aja dulu. Dekat. Mengalami Tuhan yang itu. Kemungkinan kita jatuh pada dosa yang sama. Atau kemungkinan kita jatuh pada dosa-dosa kecil. Ada pasti. Tapi itu kemungkinannya kecil. Karena hidup kita pasti sudah dipimpin oleh Tuhan Yesus. Setiap apa yang kita kerjakan ada rem. Yang ngerem kalau kita berbuat tidak baik. Itu yang saya alami saat saya mulai mendekat terus dengan Tuhan. Saat saya mengerjakan keintiman dengan Tuhan. Memang ikut Tuhan Yesus enak. Memang ikut Tuhan Yesus tidak ada masalah. Ikut Tuhan Yesus tetap ada masalah. Tapi masalah itu hari ini yang membawa kita juga melihat kemuliaan dari kemuliaan ke kemuliaan. Bisa melihat berkat. Berkat apa ya? Berkat yang Tuhan berikan. Mungkin berkat pemulihan keluarga. Mungkin berkat pekerjaan dan segala sesuatunya. Mungkin Tuhan itu bilang mau katakan begini. Kenapa sih Tuhan kok Allah biarkan kita ini mengalami ini? Kok enggak kalau Tuhan kasih aja sekalian langsung berkat supaya masalah ini selesai? Kenapa kok Tuhan kok izinkan masalah ini? Tuhan itu sebetulnya mau mengatakan begini saudara. Berubah cara pandangmu. Berubah apa yang kamu pikirkan. Berubah cara mendengarmu. Berubah apa yang kamu harus katakan dan kamu harus bertindak. Kenapa? Karena kalau kamu tidak merubah itu semuanya saat kamu ada di medan pertempuran, kamu pasti kalah. Tuhan itu sudah kasihkan jalan keluarnya. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita dan Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Tapi seringkali kita menolak jalan keluar itu karena kita punya asumsi bahwa Tuhan sanggup jawab. Kenapa Tuhan tidak teringat aja langsung tangannya langsung instan? Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang gampangan, tapi anak-anak yang kuat di tengah badai. Saudara ingat firman Tuhan saat dia bilang sama muridnya, kamu menyeberang ke depan. Waktu saat naik kapal, kamu nyebrang, nanti aku menyusul, kamu seberang ke depan. Pada perkataan Tuhan Yesus itu sudah firman, dia pasti sampai ke seberang. Dia pasti sampai ke seberang. Tapi apa yang terjadi waktu di tengah-tengah? Angin sangkal. Muridnya ketakutan. Hari ini aja kita baca firman. Seringkali kita juga masih punya ketakutan. Padahal Tuhan ngomong, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Hari-hari ke hari perjalanan kita bukan perjalanan yang mudah. Kalau kita tidak mengejar kekudusan. Saya mau katakan, saya berpikir pada saat baca firman ini, oh iya ya, kekudusan ya, oh harus dikejar ya. Oh saya pikir, wah cabul, oh saya pikir, wah nggak kudus nih pikirannya, oh matanya, tindakannya. Saya berpikir seperti itu. Pertama kali saya baca firman itu Tuhan kasih, Tuhan bicara sama saya di Ibrani 12 ayat 14 sampai 17 Tuhan kasih itu. Sampai saya juga berpikir, kenapa kok Tuhan pakai? Tuhan langsung berikan. Itu loh, orang Kristen tuh banyak yang hidupnya hari-hari ini nih menukar iman mereka, menjual iman mereka. Padahal Tuhan sudah kasih karunia keselamatan. Kenapa mereka mau jual iman mereka untuk sesuatu hal yang menyenangkan dirinya sendiri? Itu saudara. Tuhan langsung kasih tahu itu. Aku setia anakku, aku mengasihi mereka. Aku memilih mereka untuk membawa mereka menikmati hidup kekal. Untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Karena akulah jalan kebenaran. Tapi mereka menukar iman mereka. Mereka menjual imannya dengan kedudukan harta, wanita, mungkin dengan laki-laki.
Ini yang hari-hari ini terjadi sama orang Kristen, saudara. Maka Tuhan katakan, kejar kekudusan. Tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena saat kita melihat Tuhan, saat kita bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, itu yang Yohanes katakan. Ingat sudah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kalau saya mau katakan, kalau kita dekat sama kerajaan surga, apa yang nggak ada di dalam kerajaan itu sih, saudara? Gak usah ngomong surganya. Apa yang nggak ada di dalam kerajaan itu? Uang ada, emas ada, jabatan ada. Kenapa kalau saya katakan ada? Di dalam satu kerajaan kita pasti bertemu dengan orang-orang yang hebat. Kalau kita mengejar kekudusan, kita tidak bersungut-sungut di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau hari ini. Mengucap syukur, berani mengatakan cukup Tuhan, terima kasih Tuhan dengan segala sesuatunya apapun hari ini. Mungkin dunia mengajarkan kurang itu anakku. Semua tuh lo kurang. Tuhanmu lo cuma ngasih cuma segitu. Semua tuh lo kurang anakku. Tapi kalau hari ini kita belajar mencukupkan apa yang Tuhan sudah berikan. Belajar mempercayakan kehidupan kita hari ini. Apakah pada saatnya nanti promosi Tuhan tidak berikan? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah menukar berkat kita, Tuhan tidak pernah salah pintu. Tapi seringkali berkat Tuhan ini datang atas kehidupan kita dengan kemasan masalah. Yang dikemas dengan masalah. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan ini yang kita sembah ini dahsyat. Dia sanggup membawa kita menerima setiap kemenangan. Dunia punya kata lain, kurang. Kalau kita merasa kurang, kita nggak bisa jadi orang merdeka. Merdeka itu apa? Yaitu tadi, nggak bisa nyungut, bersungut, mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain dengan setiap sesuatunya. Tapi hari ini, kalau kita tahu diri dengan kata-kata cukup Tuhan, terima kasih. Itu akan merdekakan kita. Kita nggak akan hidup dalam segala kekhawatiran. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yuk, saya mau hari-hari ini kita juga belajar untuk menjadikan ketaatan menjadi gaya hidup. Nggak mudah. Sama-sama kita belajar. Sama-sama kita saling menopang untuk apapun yang kita kerjakan di depan. Hari ini kita harus tetap semangat. Apapun pergumulan kita. Kalau saya mau katakan, kita harus semangat ya. Semangat. Punya iman ya? Ya, punya iman. Tetapi ketaatan tidak kita kerjakan. Sama aja dengan bohong. Kapan menang dari pergumulan? Semangat ada. Iman oke. Tapi saat Tuhan suruh mengerjakan ketaatan, kita tidak mau. Berarti kita nggak akan bisa menang. Keluar lebih dari pemenang. Kehidupan kita pasti akan seperti seorang pecundang. Ayo, ketaatan itu harus keluar dari diri sendiri. Itu poin pertama. Kedua, pertobatan yang disertai tindakan. Jadi pertempuran kita saat kita mengejar kekudusan ini, pertempuran kita sesungguhnya dengan diri kita sendiri. Bukan dengan keadaan, bukan dengan masalah kita. Diri kita, menaklukkan diri kita, menguasai diri kita, penguasaan diri kita hari ini. Itu aja. Yuk kita berdoa untuk firman ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Ajar terus Tuhan untuk kami semua ini boleh mengejar kekudusan. Ampuni setiap dosa-dosa kami, kesalahan kami di masa lalu. Apapun yang hari ini kami tidak tahu setiap langkah kaki kami. Tapi kami mau Tuhan berjalan terus dengan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap firman-Mu kami taruh dalam luar hati kami. Dan kami percaya setiap firman yang sudah ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.